Pemerintah memastikan belum ada COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan masyarakat agar tidak panik. Virus varian Omikron pertama kali dilaporkan WHO pada 24 November 2021. Kasus konfirmasi Omikron banyak ditemukan di Afrika Selatan. Meski demikian, masyarakat tetap perlu waspada dengan munculnya Omikron di sejumlah negara dan potensi kenaikan kasus COVID akibat libur Natal dan Tahun Baru. Bahwa masyarakat tidak perlu panik dalam menyikapi varian Omikron ini. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omikron ini. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan dan kepatuhan terhadap penggunaan Peduli Lindungi juga harus terus ditingkatkan. Dan upaya ini membutuhkan kerjasama yang erat dari masyarakat. Lalu apa sebenarnya yang kita ketahui sejauh ini soal varian baru COVID-19 Omikron? Kita akan bergabung bersama dengan epidemiolog Iwan Aryawan, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Pak Iwan, ini yang lagi baru adalah varian baru COVID-19 yakni Omikron yang disebut-sebut tingkat penularannya ini lebih dahsyat dari varian Delta. Lalu juga ada yang menyebut varian Omikron ini kebal terhadap vaksinasi. Betulkah demikian? Iya. Jadi gini, ini kan varian baru ya, baru ketemu. Jadi terus datanya belum banyak. Nah, jadi dari data yang ada kan virus ini bermutasi ya. Mutasi itu kan terjadi di beberapa bagian dari virusnya. Nah, diduga karena adanya mutasi itu, pengalaman dari mutasi-mutasi sebelumnya itu bisa meningkatkan penularan, bisa meningkatkan keparahan, bisa juga dia kebal terhadap vaksin. Tapi ini semua sifatnya masih dugaan. Ya. Kenapa terus ini ditetapkan sebagai varian of concern oleh WHO, supaya kita semua negara-negara ini berhati-hati terhadap varian baru si Omikron ini gitu. Oke, jadi sejauh ini memang semuanya masih sifatnya dugaan dan terus masih diteliti karena begitu masih baru sekali begitu ya Pak Iwan ya? Betul, iya betul. Iya Pak Iwan, yang juga baru-baru ini adalah memang Indonesia melarang ada 11 negara, koreksi kalau tidak salah, terkait dengan proteksi Indonesia agar varian baru Omikron ini tidak masuk ke Indonesia. Apakah ini cukup efektif untuk memproteksi varian baru ini masuk ke Indonesia kalau menurut Pak Irwan? Ya, jadi saya koreksi sedikit ya. Jadi yang diputuskan di rapat bersama antara pemerintah dengan para pakar itu adalah pemerintah akan melarang masuknya warga negara asing yang melakukan perjalanan ke negara-negara dalam 14 hari terakhir ya, ke negara-negara yang ada penularan di masyarakat varian baru ini. Ya, jadi selain negara Afrika, Hong Kong masuk di situ gitu kan. Nanti kalau bertambah, ya bisa bertambah lagi negara-negara yang warga negara pelaku perjalanannya kita larang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian juga ada karantina 14 hari ya buat warga negara Indonesia yang melakukan travel ke negara-negara tersebut dalam 14 hari terakhir. Nah, kalau ini dilakukan sebetulnya ini cukup nih untuk mencegah supaya varian baru itu tidak masuk ke Indonesia. Nah, tapi yang kita mesti hati-hati juga, mutasi itu bukan hanya dari luar saja loh. Artinya bisa terjadi mutasi dalam virus yang beredar di Indonesia. Itu juga harus kita cegah. Itu harus kita cegah dengan kita menekan terus supaya penularan ini tidak terjadi di Indonesia. Oke, Pak Iwan, itu artinya apakah memang menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini artinya memang sebaiknya masyarakat Indonesia tidak bepergian dulu ke luar negeri? Oh, ya. Jadi gini, kalau untuk bepergian ke luar negeri, ya kita lihatlah bepergiannya ke mana ya. Kalau negara-negara yang beresiko itu lebih baik kita tidak bepergian dulu. Kalaupun terpaksa, itu kita ikuti aturan-aturan yang ada. Kan sudah ada peraturan baik dari Indonesia maupun negara yang dikunjungi untuk syarat bepergian tersebut. Kemudian, kan kalau kembali ke Indonesia, saat ini kan diterapkan bahwa karantina 7 hari. Itu harus diikuti karantina 7 hari. Dan itu harus biaya sendiri kan. Kalau kita keluar negeri untuk jalan-jalan gitu ya, masa karantinanya kembali tanggung pemerintah. Nah itu harus
masyarakat harus ingat kalau sekarang kita mau rekreasi ke luar negeri, kembali karantina 7 hari itu adalah tanggungan kita, itu tanggung jawab kita. Oke, jadi itu artinya walaupun varian Omikron ini memang sudah terdeteksi di beberapa negara, namun untuk masyarakat Indonesia diminta tetap waspada, namun tidak panik. Terima kasih informasinya Iwan Aryawan, epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu, Pak.